Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Statistika Ekonomi Lanjutan. Pada kali ini pokok bahasan materi kita adalah regresi dan korelasi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan atau hubungan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Berikut ini adalah persamaan dalam bentuk umum regresi linier berganda, di mana Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah titik-titik sampai dengan Bn dikali Xn dengan keterangan Y sama dengan variabel tak bebas atau variabel terikat, X1 variabel bebas ke-1, X2 variabel bebas ke-2, Xn adalah variabel bebas ke N atau disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang telah ditentukan dalam sebuah soal ataupun dalam sebuah kejadian. Untuk regresi linier berganda dengan dua variabel bebas, maka persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berikut ini adalah persamaan 1 hingga persamaan 3 yang akan kita gunakan dalam mencari persamaan utama dari regresi linier berganda. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita gunakan dalam metode eliminasi untuk mencari regresi linier berganda itu sendiri. Kita langsung masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah data volume penjualan. Mobil dihubungkan dengan variabel biaya promosi dan variabel penambahan aksesoris. Untuk penjualan, volume penjualan itu adalah Y. Kemudian untuk variabel biaya promosi adalah X1. Kemudian untuk penambahan aksesoris adalah variabel X2. Nah, dari data tersebut telah kita susun sebanyak 6 data, baik dari X1, X2, dan Y. Lalu untuk mendapatkan hasil dari regresi linier berganda, kita masukkan ke dalam rumus yang dibutuhkan untuk mencari persamaan dari regresi linier berganda itu sendiri, baik dari sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1 dikali X2, sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan yang telah ditetapkan, baik itu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk persamaan 1, kita dapatkan hasil 6A ditambah 31B1 ditambah 40B2 sama dengan 50. Untuk persamaan 2, 31A ditambah 187B1 ditambah 239B2 sama dengan 296. Selanjutnya 40A ditambah dengan 239B1 ditambah 306B2 sama dengan 379. Langsung kita masukkan ke dalam
metode eliminasi dengan pasangan persamaan 1 dengan persamaan 2, persamaan 1 dengan persamaan 3. Nah, yang kita eliminasi terlebih dahulu adalah bagian dari A. Untuk melakukan eliminasi, terlebih dahulu kita samakan jumlah bilangan dari nilai A tersebut dengan persamaan 1 dikali dengan 31, persamaan 2 dikali dengan 6. Nah, setelah sama, kita dapat kurangkan dan melakukan eliminasi pada bagian A. Nah, selanjutnya, telah kita dapati hasil yang kita beri nama persamaan 4, di mana 161B1 ditambah 194B2 sama dengan 226 adalah persamaan 4. Selanjutnya, untuk persamaan 3 dengan persamaan 1, sama seperti dengan persamaan 2 dan persamaan 1, yang kita hilangkan atau eliminasi adalah bagian A terlebih dahulu. Untuk itu, persamaan 3 kita kali dengan 6, persamaan 1 kita kali dengan 40. Nah, setelah kita lakukan eliminasi untuk bagian A, kita dapati hasil sebesar 194B1 ditambah 236B2 sama dengan 274. Itu adalah persamaan 5, persamaan baru yang telah kita peroleh. Selanjutnya, untuk mencari nilai B2 terlebih dahulu, kita melakukan eliminasi pada bagian B1, di mana untuk persamaan 4, kita kalikan dengan 161. Untuk persamaan 5, kita kali dengan 161. Kemudian, persamaan 4, kita kali dengan 194. Setelah kita eliminasi, telah kita dapati hasil sebesar 360 pada B2 sama dengan 270. Untuk memperoleh nilai B2, maka 270 dibagi dengan 360 diperoleh hasil sebesar 0,75. Untuk mencari besaran nilai B1, kita menggunakan nilai B2 ke dalam persamaan 5, di mana persamaan 5 sebesar 194B1 ditambah 236B2 sama dengan 274. B2 kita masukkan sebesar 0,75. Berarti 0,75 dikali dengan 236. Kita dapati hasil sebesar 177. Nah, kemudian nilai 177 kita pindahkan posisi yang awalnya sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang awalnya dari positif menjadi negatif. Berarti 274 dikurang dengan 177 dapati hasil sebesar 97. Maka untuk mendapat nilai B1, 97 ini kita bagi dengan 194. Maka didapatilah hasil B1 sebesar 0,50 atau 0,5. Nah, untuk memperoleh nilai A, kita gunakan hasil dari nilai B1 dengan B2. Kita menggunakan persamaan 1, yaitu 6A ditambah 31B 31B1 ditambah 40B2 sama dengan 50. Kita masukkan, kita substitusikan B1 menjadi 0,50,
B2 menjadi 0,75. Nah, kita dapati hasil sebesar 6A ditambah 15,5 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, kita pindahkan posisi, kita sesuaikan dengan masing-masing bilangannya, di mana yang tadi awalnya di sebelah kiri, kita pindahkan posisi sebelah kanan, awalnya positif menjadi negatif, dengan kita jumlahkan terlebih dahulu, di mana 15,5 ditambah dengan 30, maka kita dapati hasil sebesar 45,5. Nah, 50 dikurang 45,5, dapati hasil sebesar 4,5. Nah, untuk mendapat nilai A, maka 4,5 kita bagi dengan 6. Maka didapati hasil sebesar 0,75. Selanjutnya, untuk mendapat persamaan regresi linier berganda itu sendiri, kita masukkan ke dalam persamaan utama yang telah ditentukan dalam rumus regresi linier berganda, di mana Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kita substitusikan dengan masing-masing nilai, baik itu A, B1, dan B2 ke dalam persamaan tersebut, yaitu Y sama dengan 0,75 ditambah 0,50 X1 ditambah 0,75 X2. Nah, kita lanjut kepada korelasi linier berganda. Korelasi berganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, baik itu variabel X1, X2 atau lebih, namun dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Apabila perumusan masalah terdiri dari 3 masalah atau lebih, dan hubungan masing-masing variabel dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka diperoleh alur hubungan antara masing-masing variabel. Berikut ini adalah rumus untuk mencari korelasi linier berganda. Pada masing-masing rumus ini, untuk dapat mencari atau memperoleh hasil korelasi linier berganda, kita harus menggunakan dua rumus terlebih dahulu, di mana S kuadrat Y dengan JKG, atau JKG adalah jumlah kuadrat galat, sedangkan S kuadrat Y adalah jumlah kuadrat Y terkorelasi. Langsung kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal, dalam soal ini langsung kita dapati seluruh nilai sigmanya dengan N atau jumlah data sebesar 6. Nah, contoh soal ini adalah lanjutan dari contoh soal yang pertama pada regresi linier berganda. Jadi, antara soal tersebut memiliki hubungan atau tindak lanjut, baik itu penggunaan nanti nilai A, B1, dan B2. Kita lanjut lagi ke dalam rumus. Penggunaan pada rumus pertama, kita masukkan S kuadrat Y, atau tadi terlebih dahulu kita jelaskan jumlah kuadrat Y terkorelasi, di mana rumusnya adalah N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N dikali N dikurang 1. Nah, N tadi adalah 6, sigma Y kuadrat adalah 470, kemudian sigma Y kuadrat
adalah 50, kita kuadratkan. Maaf, sebelumnya saya jelaskan, 5 ini adalah 1. Tadi ya, terjadi kesalahan penulisan. 5 ini adalah 1, berarti 6 dikurang 1 mendapati hasil sebesar 5. Jadi 5 dikali 6, maka hasilnya adalah 30. Hasil perkalian dari rumus tersebut sebesar 10,667. Untuk untuk S kuadrat Y atau jumlah kuadrat Y yang terkorelasi. Selanjutnya kita cari nilai JKG atau jumlah kuadrat galat. Menggunakan rumus sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1Y dikurang B2 dikali dengan sigma X2Y maka didapati hasil sebesar 0,25. Nah, setelah kita dapati nilai S kuadrat atau jumlah kuadrat Y terkorelasi dengan jumlah kuadrat galat, maka kita masukkan ke dalam rumus utama, yaitu korelasi linier berganda, di mana R kuadrat Y 12 sama dengan 1 dikurang JKG dibagi dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat Y. Kita masukkan satu persatu. Dari hasil perhitungan, 1 dikurang 0,25 dibagi dengan 5 dikali 10,667. Maka didapati hasil sebesar 1 dikurang 0,0046875. Maka hasil yang diperoleh sebesar 0,9953125 atau 99,53%. Artinya, nilai korelasi linier berganda sebesar 99,53%, menunjukkan proporsi keragaman nilai variabel Y atau peubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X1 atau variabel X1 atau biaya promosi dan X2 atau biaya aksesoris melalui hubungan linier, dan sisanya sebesar 0,47% dijelaskan oleh hal-hal lain atau variabel lain. Nah, untuk mengetahui pemahaman dari video ini, maka berikut ini adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan, di mana nilai kosong berikut ini kamu isi dengan satu angka NPM terakhir. Jika angka NPM terakhir Anda adalah 0, maka angka yang kamu masukkan adalah 1. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan dalam mata kuliah Statistika Ekonomi lanjutan dalam pembahasan regresi linier berganda dan korelasi berganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.